Oke, halo sobat ngelamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Belakangan ini cuaca sangat panas sekali ya sobat ngelamun. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan untuk menjalani hidup kalian masing-masing. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film India terbaik, terkeren pokoknya, dan wajib sekali untuk kalian tonton ya sobat ngelamun. Yang dimana film ini berjudul Bajrang Bhaijaan yang rilis pada tahun 2015. Yang dimana film ini menceritakan tentang perjalanan kemanusiaan dari seorang pria yang dapat mendamaikan kedua belah negara yang sedang berkonflik yang sangat panas. Bagaimanakah ketegangan kisahnya? Maka sebelum itu, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe aja agar kalian tidak ketinggalan updatean film terbaik lainnya. Sok mangga atuh gaskeun. Film dibuka dengan seorang ibu-ibu hamil yang sedang nobar bersama warga sekitar sebuah pertandingan kriket. Yang tak lama dari itu seluruh warga pun bersorak dikarenakan tim kesayangannya menjuarai pertandingan tersebut. Lalu kemudian kita pun dibawa ke 6 tahun setelah pertandingan tersebut. Yang dimana ternyata ibu-ibu hamil tersebut berhasil melahirkan seorang putri yang sangat cantik yang diberi nama Shahida. Namun alangkah sayangnya ternyata Shahida mengalami sebuah keterlambatan dalam berbicara. Lalu kemudian film pun membawa kita ke beberapa hari sebelum mereka berada di sebuah kereta. Yang dimana di sini Shahida adalah anak dari seorang peternak kambing di daerah tersebut. Yang dimana pada saat itu Shahida pun diperintahkan pulang oleh ayah dan ibunya dikarenakan hari hampir gelap. Namun sayangnya ketika di perjalanan ban mainan Shahida pun lepas. Yang kemudian dimana Shahida pun mencoba untuk mengejar dan mendapatkan ban mainannya kembali. Dikarenakan Shahida yang tidak kunjung datang pulang ke rumahnya, seluruh warga desa pun memutuskan untuk mencari Shahida ke dalam hutan. Yang kemudian tak lama dari itu seseorang warga pun tiba-tiba berteriak. Dan ya, Shahida pun ditemukan dengan keadaan tergantung di sebuah batang kayu. Lalu kemudian di keesokan harinya, seorang warga yang bernama Abdullah pun menyarankan kepada ibu Shahida untuk mendatangi sebuah tempat di Delhi. Dikarenakan ketika ia berusia seumuran dengan Shahida, ia juga sama seperti Shahida yang kesulitan untuk berbicara. Yang kemudian ibunya pun membawa Abdullah ke tempat di Delhi sehingga ia pun dapat sembuh dari penyakitnya tersebut. Mendengar pernyataan tersebut, ayahnya Shahida pun langsung bergegas menjual semua ternaknya untuk ongkos Shahida menuju Delhi. Lalu kemudian singkat cerita, kini Shahida pun akan menuju Delhi dengan menggunakan sebuah kereta. Sesampainya di Delhi, ibunya pun membelikan sebuah gelang untuk Shahida. Lalu kemudian ibunya pun langsung mengajak Shahida ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana, ibunya pun langsung mengajak Shahida untuk memanjatkan doa agar Shahida dapat dipermudah untuk dirinya dapat berbicara. Singkat cerita, malam pun poek. Dimana ketika mereka akan pulang, tiba-tiba kereta yang ditumpanginya mengalami kerusakan pada mesin. Dan ketika semua orang dewasa telah tertidur, Shahida pun melihat seekor kambing yang terjebak di sebuah lubang. Sehingga inilah yang terjadi. Dikarenakan Shahida yang kesulitan dalam berbicara, ia pun tidak bisa memberitahukan ibunya jika ia sudah tidak berada di dalam kereta lagi. Namun tak lama dari itu sebuah kereta pun datang kembali di tempat tersebut, yang dimana Shahida pun mengira bahwa kereta tersebut akan membawanya ke Pakistan. Sehingga ia pun naik ke salah satu gerbong kereta. Namun yang tanpa Shahida ketahui ternyata kereta tersebut hanya berganti lokomotif dan akan menuju India. Sementara itu di tempat yang berbeda, ibu Shahida pun mulai menyadari ketidakhadiran Shahida di dalam kereta tersebut. Yang kemudian ibunya Shahida pun langsung menarik sebuah alarm darurat di kereta tersebut sehingga kereta tersebut dapat terhenti. Namun di sini masinis pun mengingatkan bahwa ibunya Shahida tidak dapat seenaknya keluar masuk dari India. Dan oleh karena itu bapak masinis pun menyuruh ibunya Shahida untuk melapor ke kantor kedutaan Pakistan dan biarkan mereka sajalah yang mencari keberadaan Shahida di India. Sementara itu di tempat yang berbeda, Shahida pun malah dibawa ke kota Delhi. Dan yang dimana pada saat itu di Delhi sedang diadakan sebuah pesta yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Hindu yang menyembah Dewa Hanuman. Yang kemudian di tempat tersebut Shahida pun melihat seorang lelaki yang sedang minum. Lalu kemudian secara pelan-pelan Shahida pun mencoba untuk menghampiri lelaki tersebut. Dan alhamdulillahnya ternyata laki-laki tersebut memiliki hati yang baik sehingga Shahida pun diberi makanan untuk mengganjal perutnya. Namun sayangnya di sini laki-laki tersebut pun kesulitan untuk berkomunikasi dengan Shahida akibat keterbelakangan ia. Yang dimana Shahida pun hanya dapat mengikuti lelaki misterius tersebut tanpa Shahida dapat menceritakan apa yang telah terjadi kepada dirinya.
अपने माता पिता से मेले में बिछड़ गई है। Lalu kemudian laki-laki misterius tersebut pun memberikan Syahidah sebuah kalung. Dan sebelum ia pergi, ia juga menyuruh Syahidah agar berdoa kepada Tuhannya agar diberikan perlindungan. Namun ketika laki-laki misterius tersebut sudah berada di dalam bus, ia pun tidak tega meninggalkan Syahidah. Sehingga ia pun turun kembali dan memutuskan menitipkan Syahidah di kantor kepolisian terdekat. Namun di sini pihak kepolisian pun malah menyuruhnya agar membawa Syahidah dikarenakan di sana tidak cocok untuk anak kecil. Yang kemudian singkat cerita akhirnya lelaki tersebut pun membawa Syahidah. Di perjalanan ia pun mencoba untuk mencari tahu kota asal dari Syahidah. Yang dimana ia pun menyebutkan satu persatu kota yang ada di India. Dan menyuruh Syahidah agar mengangkat tangannya ketika ia menyebutkan kota asal dari Syahidah. रामपुर अरे देहरादून क्या Namun di sana orang misterius tersebut pun malah bertemu dengan orang yang satu kota dengannya. Yang kemudian ia pun mencoba untuk menceritakan sedikit masa lalunya. Yang dimana ia bernama Pawan, anak sematawayang dari kepala pos Paratagraf. Yang dari sejak kecil sudah dididik keras oleh ayahnya untuk menjadi seorang petarung. Dan bahkan bukan hanya itu saja. Pawan kecil juga sampai-sampai dimasukkan ke sebuah sekolah politik di India. Namun sayangnya pendidikan mental saja belum cukup untuk Pawan. Yang dimana ia memiliki sebuah kekurangan dalam memahami pembelajaran di sekolah, yang dimana ia harus mengulangi 10 kali tes namun hasilnya tetap nihil dan gagal, dan hingga ketika ia akan memberitahukan hasil ke-11-nya, तो काहे 11वीं बार हमारा नाम रोशन करने चले गए काहे di sini ayahnya pun sangat meragukan kemampuan anaknya tersebut dikarenakan telah gagal 10 kali. Dan bahkan sampai-sampai ia juga menyuruh Pawan untuk pergi ke Delhi menemui temannya agar mendapatkan pekerjaan. Dan hal tak terduga pun terjadi di mana Pawan dinyatakan lulus ketika ujian ke-11-nya. Dan bahkan hal tersebut juga yang membuat ayahnya mendapatkan serangan jantung dan meninggal dunia. Yang kemudian singkat cerita akhirnya Pawan pun berangkat ke Delhi. Yang dimana ketika di bus uangnya tidak ada kembalian dan ia pun harus dibayari oleh seorang perempuan. Namun di sini Pawan pun tidak mau dibayari oleh perempuan tersebut. Sampai-sampai ia pun mengikuti perempuan itu turun dari bus tersebut. Dan bahkan sampai-sampai ia juga menukarkan uang tersebut ke salah seorang penjual yang ada di sana. Namun sayangnya ketika ia berhasil menukarkan uang, wanita tersebut pun sudah tidak ada di sana. Yang kemudian Pawan pun melanjutkan perjalanannya untuk menemui salah seorang teman ayahnya. Singkat cerita perjalanannya pun terhenti di sebuah rumah yang dimana di halaman rumahnya ada 2 orang yang sedang bergulat. Namun secara tak diduga ternyata rumah tersebut ialah rumah perempuan misterius tersebut yang bernama Rasika, yang mengakibatkan Pawan harus diusir dari rumah tersebut. Namun ketika ia menyebutkan nama dari ayahnya, orang tersebut pun mengizinkannya untuk tinggal di sana. For your information, kepercayaan yang dianut oleh Pawan ialah kepercayaan Hindu yang sering disebut dengan Bajraing Bali, di mana orang-orang yang memiliki kepercayaan tersebut pun sering mengagung-agungkan monyet, yang dimana mereka sangat mempercayai bahwa monyet adalah reinkarnasi dari Dewa Hanuman yang sering mereka puja-puja. Dan bahkan orang-orang dengan kepercayaan ini tidak memakan daging hewan, yang dimana ia juga di sana mengembalikan uang-uang yang telah ia pakai kepada Rasika. Yang kemudian dari sikap jujur dan pemberani yang ditunjukkan oleh Pawan, hubungan dari keduanya pun menjadi sangat dekat, yang dimana mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama-sama. Namun sayangnya suatu ketika di suatu malam, secara tiba-tiba seorang pengusaha yang bernama Tuan DVD mendatangi rumah Rasika, yang dimana niat dari kedatangannya ialah tak lain tak bukan untuk melamar Rasika untuk anaknya. Lalu kemudian Pawan pun disuruh untuk memanggil Rasika di lantai atas. मुझे आपकी परछाई पवन के सिवा किसी और में नहीं दिखाई देती. Ayah Rasika yang mendengar itu semua pun dibuat kaget dan mau tidak mau harus membatalkan lamaran tersebut. Yang kemudian ia juga memberikan waktu selama 6 bulan untuk Pawan dapat membangun sebuah rumah untuk mereka tinggali. Lalu kemudian film pun berpindah lagi ke waktu sekarang di mana mereka semua dikagetkan dengan kedatangan Pawan yang membawa seorang anak kecil. Yang kemudian di sini Pawan pun beralasan kepada ayah Rasika bahwa ia menolong seorang anak kecil yang terlantar di sebuah daerah. Yang dimana ia juga mengaku bahwa anak kecil tersebut ialah titisan dari Dewa Brahmana. Yang dimana di sini ayah Rasika pun tidak mau tahu dan malah menagih janji Pawan untuk membangunkan rumah untuk Rasika. Dan untungnya di sini Sahibah pun diterima dengan hangat oleh seluruh keluarga dari Rashita. Namun di sini Sahibah pun tidak menyukai makanan di tempat tersebut. Lalu kemudian secara tidak sengaja ia pun melihat tetangga dari Rashita yang memasak seekor ayam.
Sementara itu di tempat yang berbeda, Pawan yang tidak mengetahui nama asli dari Syahiba, ia pun memanggilnya sebagai Muni. Lalu kemudian ketika Pawan datang ke rumah, ia pun diberitahukan bahwa Muni sudah tidak ada di sana. Yang dimana di sini Pawan dan Rashita pun dibuat kaget dikarenakan Muni ternyata memakan daging hewan. Lalu kemudian di sini Pawan pun langsung mencoba untuk menjemput paksa Muni dari rumah tetangganya. Dan bahkan sampai-sampai ia juga malah melarang Muni untuk mengonsumsi daging hewan. Namun setelah itu Pawan pun merasa bersalah kepada Muni. Untuk menebus kesalahannya, Pawan pun mengajak Muni ke sebuah restoran yang menjual daging ayam. Namun di sana secara tidak sengaja Muni pun melihat seorang anak kecil yang sedang disuapi oleh ibunya. Yang dimana hal tersebut pun membuat Muni teringat kepada ibunya. Pawan dan Rashita yang melihatnya pun mencoba untuk menghibur Muni dengan melakukan sebuah tarian khas India. Sehingga Muni pun dapat memakan dengan lahap seluruh ayam yang dibelikan oleh Pawan. Lalu kemudian di keesokan harinya Pawan pun mengajak Muni untuk melakukan pengampunan dosa kepada Dewa Hanuman. Dikarenakan Pawan yang masuk ke sebuah restoran yang menjual daging hewan. Dan itu semua dilakukan Pawan agar Muni terlihat bahagia. Namun tanpa Pawan sadari ternyata Muni sudah tidak berada di sampingnya lagi. Yang dimana ia melihat Muni yang memasuki area masjid. Pawan yang belum mengetahui bahwa Muni adalah seorang muslim, ia pun langsung mencoba untuk menarik Muni keluar dari area masjid. Dan bahkan di sini Pawan juga harus melanggar larangan agamanya yang dilarang memasuki sebuah area atau tempat beribadah agama yang lain. Dan itu semua dilakukannya untuk mencari keberadaan Muni. Dan di sini juga ia baru mengetahui bahwa Muni adalah seorang muslim. Di mana fakta tersebut pun membuat dirinya sangat kaget. Yang dimana ayah Rashita pasti melarang keberadaan Muni di rumahnya dikarenakan mereka yang berbeda agama. Yang kemudian di sini Rashita pun mencoba untuk menenangkan Pawan. Yang dimana ia mengatakan bahwa semua yang dilakukan Pawan itu adalah bentuk sebuah kemanusiaan. Dan di sini Rashita juga berjanji bahwa ia tidak akan membahas perihal Muni yang seorang muslim. ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, पर तुम्हें तो कह सकती हूँ ना। चलो। Singkat cerita, Rashita pun berhasil meyakinkan Pawan. Yang kemudian Pawan pun langsung mengajak Muni untuk pulang. Sementara itu di rumah Rashita pun mencoba kembali untuk menenangkan Pawan perihal Muni. Namun secara kebetulan ternyata di televisi sedang disiarkan sebuah pertandingan kriket antara India dan Pakistan. Dan dengan polosnya di sini Muni pun dengan kegirangan ketika Pakistan menang melawan India. Dan bahkan ia juga sampai mencium bendera Pakistan di hadapan ayah dari Rashita. Melihat kejadian tersebut, Pawan pun langsung menanyakan perihal Rashita yang berasal dari Pakistan. Melihat kejadian tersebut, ayah dari Rashita pun langsung menyuruh Pawan untuk segera mengembalikan Muni ke Pakistan melalui kedutaan Pakistan yang ada di India. Lalu kemudian di keesokan harinya Pawan pun mengajak Muni ke kedutaan Pakistan di India. Namun sayangnya di sana keadaan pun sangat ricuh dikarenakan konflik di antara kedua negara tersebut. Dan ditambah lagi di sini Muni yang tidak memiliki paspor ataupun visa. Ditambah Muni yang kesulitan dalam berbicara. Sehingga mereka berdua pun harus diusir oleh kedutaan Pakistan yang ada di India. Namun ketika mereka akan meninggalkan tempat tersebut, suasana yang ada di kantor kedutaan pun semakin tidak kondusif. Yang dimana beberapa masyarakat mencoba untuk menerobos masuk ke dalam kedutaan Pakistan. Dan bahkan akibat kerusuhan tersebut, kedutaan Pakistan pun harus ditutup selama 1 bulan ke depan. Namun brengkesnya di sini ayah dari Rashita pun tidak mau tahu dan malah menyuruh Pawan agar mendatangi sebuah agen travel yang dapat membantunya membuatkan visa dan paspor. Pada awalnya agen travel tersebut pun menolak untuk membuatkan Muni sebuah paspor ataupun visa Pakistan. Namun alangkah brengkesnya di sini Sumanto pun malah meminta 1,5 lakh untuk membuatkan visa ataupun paspor Pakistan untuk Muni. Singkat cerita, pada malam harinya ketika Pawan sedang menghitung uangnya, Rashika pun dengan ketulusan hati memberikan uang tabungannya untuk membuat sebuah rumah agar Muni dapat dikembalikan ke Pakistan. Lalu kemudian di keesokan harinya Muni pun diantarkan kembali ke agen travel tersebut, namun ia sedikit menolaknya. Dan dengan berat hati Pawan pun harus meninggalkan Muni di tempat tersebut agar Muni dapat kembali ke Pakistan. Namun secara tidak sengaja di perjalanan ia pun melihat gelang yang dipakai oleh Muni sehingga ia pun teringat kembali kepada Muni. Yang dimana kemudian ia pun memutuskan untuk kembali menjemput Muni, namun Muni sudah dibawa pergi. Melihat Muni yang dibawa pergi, Pawan pun mencoba untuk mengikutinya. Namun alangkah brengkesnya di sini Muni malah dibawa ke sebuah rumah remang-remang dan akan dijual. Pawan yang melihat itu pun langsung mencoba untuk bergegas mencari keberadaan Muni. Sampai akhirnya ia pun berhasil menemukan Muni. Dan bahkan ia juga sampai menangis ketika melihat Muni yang diperlakukan seperti itu. Sehingga yang terjadi
Dan ya, dengan penuh amarah ia pun langsung menghabisi penjaga di tempat tersebut. Dan bahkan tidak segan-segan ia juga melemparkan pegawai travel tersebut keluar dari lantai 2 bangunan tersebut. Dan dari kejadian tersebut Pawan pun berjanji bahwa ia akan mengantarkan sendiri Muni bertemu dengan keluarganya, ada paspor maupun tidak ada paspor. Lalu di keesokan harinya perjalanan Pawan pun dimulai dari sebuah perbatasan di India. Dan di sini juga ia bertemu dengan seorang travel agent yang sering memasukkan warga India ke Pakistan secara ilegal. Yang dimana kita panggil saja Prakas. Yang dimana di sini Prakas pun mematok tarif sebesar 50.000 agar ia dapat melewati pagar pembatas negara. Yang pada awalnya hanya 25.000. Namun ketika Prakas mengetahui bahwa Pawan akan mengantarkan Muni untuk bertemu keluarganya di Pakistan, ia pun memutuskan dengan ikhlas untuk membantu Pawan dan Muni masuk ke dalam Pakistan. Yang kemudian singkat cerita, malam pun poek mereka semua pun masuk melalui sebuah lorong yang dibuat oleh Prakas. Namun ketika mereka semua sudah berada di Pakistan, Pawan yang emang seseorang yang taat kepada agamanya pun menolak untuk memutuskan masuk begitu saja. Yang dimana ia pun memutuskan untuk meminta izin kepada para militer yang berjaga di tempat itu. Dan bahkan ia juga jujur bahwa dirinya masuk melalui sebuah terowongan yang dibuat oleh Prakas. Namun hal tersebut pun tidak cukup untuk mengizinkannya masuk ke area wilayah Pakistan. Dan ia juga disuruh untuk segera kembali ke India melalui terowongan tersebut, dan terowongan tersebut pun ditimbun oleh tanah. Namun di sini Pawan pun tidak patah semangat dan ia pun kembali masuk melalui terowongan lainnya. Dan bahkan di sini Pawan pun jujur bahwa kedatangannya ke Pakistan untuk mencari kedua orang tua dari Muni. Namun itu semua tidak dapat merubah keputusan dari sang penjaga dan memutuskan untuk memberinya waktu 10 menit untuk meninggalkan Pakistan. Atau dirinya sendiri yang akan menembak. Dengan keteguhan hati ia pun tidak meninggalkan Pakistan. Yang dimana ia pun bersumpah bahwa ia akan segera kembali ketika telah menemukan kedua orang tua Muni. Yang dimana hal tersebut pun membuat penjaga luluh dan memberikan izin kepada mereka berdua untuk memasuki Pakistan. Bahkan di sini Pawan juga rela tidak makan dikarenakan seluruh makanan yang ada di Pakistan mengandung daging hewan. Namun ketika mereka berdua meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba mereka pun dikejar oleh seorang anggota polisi. Yang dimana ternyata Muni telah mengambil borgol dari polisi tersebut. Dan bahkan di sini Pawan juga berkata jujur bahwa ia tidak memiliki paspor dan masuk melalui sebuah terowongan. Yang dimana dari pengakuan tersebut pun ia harus dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan. Lalu kemudian scene pun berpindah kepada seorang reporter yang bernama Najwa yang sedang meliputi arus mudik Idul Fitri di wilayah tersebut. Namun secara tiba-tiba temannya yang bernama Yusuf pun memberitahukan bahwa pihak kepolisian telah menangkap seorang mata-mata India. Mendengar hal tersebut, Najwa pun langsung berangkat ke kantor polisi dan mencoba untuk mewawancari Pawan. Yang dimana di sana ia hanya mendapatkan sepenggal cerita yang dimana Pawan masuk melalui sebuah terowongan di perbatasan. Namun ketika ia akan memberikan hasil laporannya, ia pun langsung ditolak oleh atasannya dikarenakan beritanya tidak menarik. Sementara itu di dalam kantor Muni pun melihat sebuah foto yang mirip sekali dengan desanya. Namun dengan berengkesnya di sini petugas polisi tersebut pun malah memaksa Muni untuk berbicara sehingga namun sayangnya di sini kaburnya Pawan pun dilihat oleh Najwa beserta temannya Yusuf. Lalu kemudian dengan cepat Najwa pun mengambil kamera dan mengikutinya masuk ke sebuah bus. Dan tak lupa di sana juga Najwa menghubungi pihak kepolisian. Namun di sini Najwa pun mendengar alasan yang sebenarnya Pawan memasuki Pakistan secara ilegal, yang dimana ia bertujuan untuk mempersatukan Muni kepada kedua orang tuanya yang berada di Pakistan. Yang kemudian tak lama dari itu pihak kepolisian pun mulai mencari keberadaan Pawan di bus tersebut. Namun alhamdulillahnya ternyata di sini Pawan pun dibantu oleh seluruh orang yang berada di bus tersebut untuk bersembunyi di atas bus bersama Najwa berserta Muni. Singkat cerita, malam pun poek, di mana Pawan, Najwa beserta Muni pun diturunkan di tempat yang menurutnya aman. Namun di pagi harinya Pawan pun dikagetkan bahwa ia telah menginap di sebuah masjid di daerah tersebut. Yang dimana Pawan pun langsung lari terbirit-birit meninggalkan masjid tersebut. Lalu kemudian di luar masjid ia pun bertemu dengan seorang kiai yang langsung mengajaknya masuk, namun ia jujur bahwa ia bukanlah seorang muslim. Namun kiai tersebut pun berkata bahwa bangunan ini diciptakan untuk semua orang yang membutuhkan tempat perlindungan. Namun tak lama dari itu Pawan pun melihat patroli pihak kepolisian yang sedang mencari mereka bertiga. Setelah mendengarkan tujuan Pawan, Pak Kiai pun membantu dengan menanyakan lokasi kepada anak didiknya.
Sementara itu di luar masjid, Yusuf pun malah bertemu dengan pihak kepolisian yang sedang mencari Najwa. Taji, itu Switzerland ya? Namun alangkah bagaunya di sini ternyata potongan kalender tersebut pun menunjukkan sebuah wilayah di Switzerland. Sementara itu di luar masjid, Yusuf pun harus dikejar-kejar oleh pihak kepolisian. भाई इस किस्म के दिल फरेब पहाड़ तो कश्मीर में होते हैं। कश्मीर Lalu kemudian di sini Pak Kiai pun menjelaskan bahwa Pakistan juga memiliki sebagian kecil wilayah yang ada di Bukit Kashmir. Namun tak lama dari itu Pak Kiai pun kedatangan tamu dari pihak kepolisian yang menanyakan keberadaan Pawan dan Najwa. Yang kemudian di sini Pak Kiai pun membantu Pawan dan Najwa untuk keluar dari kotanya. Setelah berada di tempat yang cukup aman, Pak Kiai pun kemudian menyuruh mereka untuk berjalan kaki di sebuah ladang. Namun di tempat yang berbeda, ayahnya Rasika pun baru mengetahui bahwa Pawan pergi ke Pakistan tanpa menggunakan paspor ataupun visa. Sementara itu di Pakistan, Najwa pun memiliki sebuah rencana untuk mendapatkan sebuah tumpangan dari seseorang. Yang dimana di sini Najwa pun menyuruh Muni untuk melakukan sesuatu kepada mobil seorang pria. Lalu kemudian ketika mereka bertiga mulai berjalan, ia pun menemukan pria tersebut yang kesulitan menghidupkan kendaraannya. Lalu kemudian di sini Najwa pun berpura-pura sebagai teknisi dan menyuruh Muni untuk mengambil pisang yang ada di dalam lubang knalpot. Lalu kemudian singkat cerita mereka bertiga pun berhasil mendapatkan tumpangan dari pria misterius tersebut. Namun yang tanpa mereka duga-duga ternyata pria tersebut ialah kepala kepolisian di wilayah tersebut. Sementara itu di tempat yang berbeda ternyata Yusuf berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan disuruh untuk menghubungi Najwa. Sementara itu Najwa, Pawan dan Muni pun akan diantarkan oleh seorang anggota kepolisian menuju kota tujuannya. Sesampainya di kota, Najwa pun berpura-pura sebagai anak dari seorang kakek-kakek dan Muni sebagai cucunya. Sementara itu di pos kepolisian, kepala kepolisian pun baru menyadari bahwa orang yang sedang mereka cari ialah orang yang telah ia tolong. Lalu kemudian Salim pun diutus kembali untuk ke rumah tersebut, namun ternyata Najwa beserta Muni sudah tidak ada di sana. Dan ya, Muni, Najwa beserta Pawan pun langsung melanjutkan perjalanannya menuju kota Kashmir. Dan di sini Muni juga mengabadikan setiap perjalanannya dengan menggunakan kameranya. Dan bahkan Pawan juga disuruh Muni untuk melakukan pergulatan dengan seorang warga desa yang sedang mengadakan gulat. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah wilayah daerah pegunungan Kashmir. Dan tanpa buang-buang waktu mereka bertiga pun mendatangi satu persatu desa yang ada di daerah tersebut untuk menemukan desa tempat tinggal Muni. Namun sayangnya tidak ada satupun desa yang telah mereka datangi yang dimana tempat tinggal Muni. Lalu di sini Najwa pun akan memasukkan berita tersebut kepada televisi untuk mempermudah mereka menemukan desa Muni. Namun brengkesnya di sini seluruh stasiun TV pun malah menolak dan malah memilih untuk menampilkan berita tentang ujaran kebencian. Ya kurang lebihnya sama kayak di Tit. Namun di sini Najwa pun tidak kehabisan cara di mana ia mengajak Pawan untuk mendatangi sebuah tempat suci yang dimana ia dapat mengakses sebuah internet di sana. Hingga tak lama dari itu Yusuf pun menelepon Najwa dan Najwa pun membicarakan perihal ia yang akan datang ke sebuah tempat suci. Sumpah di sini epic banget sih lur. Seorang non muslim rela mengantarkan seorang anak kecil untuk meminta pertolongan kepada Tuhannya di tempat ibadahnya. Sementara itu di tempat yang berbeda Najwa pun membuat sebuah video kembali tentang perjalanannya menemukan keluarga dari Muni. Dan tanpa mereka semua sadari ternyata ibu Muni pun berada di tempat tersebut. Setelah membuat video, Najwa pun langsung menguploadnya di sebuah platform yang seperti YouTube. Namun ketika ia telah berhasil mengupload video tersebut pun ia baru menyadari bahwa Yusuf telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencari dirinya. Dengan cepat ia pun langsung mencari Pawan dan mengajaknya bersembunyi. Dan di sini untuk pertama kalinya Pawan pun menyuruh Najwa untuk berbohong dan mengalihkan perhatian pihak kepolisian dan Yusuf. Dan ketika mereka sedang melihat hasil video dari Najwa, Muni pun menyadari bahwa ibunya ada di tempat tersebut. Lalu kemudian Najwa dan Pawan pun mencari bus yang bertujuan ke desa yang dimana Muni tinggal. Dan ya, pada akhirnya mereka berdua pun berhasil menemukan desa Muni tinggal, yaitu Sultanpur. Sementara itu di tempat yang berbeda, pihak kepolisian pun baru menyadari bahwa dirinya sudah terkecoh oleh Najwa. Dan menyuruh seluruh anggotanya untuk melakukan razia kepada bus dan truk yang akan meninggalkan kota dan di perbatasan. Pawan yang melihat di depannya ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ia pun memutuskan untuk sementara Pawan yang mengalihkan pihak kepolisian, Najwa pun mengantar Muni untuk menemui keluarganya di desa Sultanpur.
Singkat cerita, Muni pun berhasil menemukan desanya. Namun sayangnya di tempat yang berbeda ternyata Pawan berhasil diringkus oleh pihak kepolisian India. Dan tak lupa di sini Najwa pun mengabadikan momen perihal pertemuan antara ibu dan anak yang telah lama berpisah. Sementara itu video yang diupload oleh Najwa pun viral di Pakistan. Sehingga seluruh mata dari masyarakat Pakistan pun tertuju kepada perjalanan Pawan, yang dimana ia rela memasuki sebuah negara tanpa paspor maupun visa. Namun salah satu penguasa korup pun malah ingin memasukkan Pawan ke penjara Pakistan agar dirinya mendapatkan pujian dari masyarakat Pakistan. Sementara itu seorang petinggi polisi jujur pun tidak tega dengan siksaan yang diterima oleh Pawan. Namun di sini brengkesnya atasannya pun malah menyuruh dirinya agar memalsukan pengakuan dari Pawan. Melihat ketidakadilan di depan mata, ia pun memutuskan untuk menghubungi Najwa kembali, yang dimana ia menyuruh Najwa untuk membuat sebuah video perdamaian antara rakyat Pakistan dan juga India, yang dimana Najwa pun mengajak seluruh masyarakat dari Pakistan dan India menyaksikan Pawan yang akan menyeberangi perbatasan antara India dan Pakistan. Lalu kemudian singkat cerita, hari keberangkatan Pawan pun tiba, di mana ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat dari kedua negara tersebut akan menyaksikan Pawan yang akan meninggalkan perbatasan Pakistan. Sumpah scene di sini epic banget sih lur, anjir, gua juga sampai nangis di sini. Dan di sini Muni juga menyaksikan orang yang telah menolongnya pergi dengan selamat, dan secara tiba-tiba lalu kemudian film pun ditutup dengan pertemuan antara Pawan dan Muni di sebuah sungai yang menjadi perbatasan antara India dan Pakistan. Oke, baiklah Sobat Lemon, bagaimana filmnya? Sangat seru sekali bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah bahwa sebuah perbedaan tidak dapat menjadi batasan untuk kita berbuat baik kepada sesama manusia. Oke, baiklah Sobat Lemon, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. Bye bye.